Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada satu orang bimbing temannya untuk berdoa. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya dan saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsennya. Susi Susanti, Rizka Nanda, Muhammad Rafli, Hadir, Bu. Hasnia, Dwi Nirwana, Hadir, Bu. Dwi Nurwalia, Hadir, Bu. Baik, sekarang kita melanjutkan materi tentang gejala sosial dan masyarakat multikultural. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita mulai sedikit dulu ya. Nah, ini tim ganjil atau tim jika. Nah, ini tim genap maka tim maka. Contohnya itu kalau tim jika saya belajar jawabannya maka saya akan pandai. Coba catat kecil-kecil atau terlintas saja di pikiranmu. Mulai dari kata jika, kamu tim maka. Sudah? Paham. Sudah. Ada nih? Ada. Boleh ditulis, boleh Direnung. mulai dari waktunya mana? Baik. Jika saya belajar, maka saya akan kaya. Iya. Itu sih. Jika saya tidak belajar, Rizka. maka saya akan Iya. Mulai dari Nirwana. jika saya tidur, Rafli. Maka saya akan bangun. Kita akan melanjutkan materi tentang gejala sosial dan masyarakat multikultural. Ada yang tahu apa itu gejala sosial? Nah, gejala sosial adalah fenomena atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perubahan atau dinamika dalam hubungan antar individu, kelompok, atau lapisan sosial. Adapun contoh-contoh dari gejala sosial itu ada kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, dampak positif dan negatif dari gejala sosial itu ada peningkatan partisipasi politik yang mengarah pada perubahan pasif. Dampak negatifnya itu peningkatan asas kriminalitas yang berdampak negatif pada keamanan masyarakat. Nah, selanjutnya itu apa sih itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan bahasa. Contoh masyarakat multikultural. Yang pertama itu orang Bali menerima perbedaan budaya dan keragaman lain yang sangat berbeda dengan budayanya. Dampak positif dan negatif masyarakat multikultural itu sendiri ada keragaman budaya, inovasi dan kreativitas, peningkatan toleransi, keterbukaan sosial. Nah, dampak negatifnya itu konflik sosial, diskriminasi dan ketidakadilan, negatif pengabaian gaya komunitas dan hierarki sosial. Nah, selanjutnya masuk dalam sesi tugas. Sekarang Ibu membagi kelompok dua saja ya, kelompok depan dan belakang. Tugasnya itu membuat pertanyaan
terkait gejala sosial dan masyarakat multikultural. Satu nomor saja membuat pertanyaan ya. Ya bisa. Nah, bisa jelaskan tadi kita sudah dijelaskan di berbagai poin. Ya. Nah, coba jelaskan itu apa itu organisasi. Oh, yang contoh-contohnya dari Gejala sosial. Kenapa pengen dijelaskan toh? Tapi tidak dijelaskan ini apa itu urbanisasi. kita itu urbanisasi ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan perubahan struktur sosial yang kadang menyebabkan masalah sosial seperti kemacetan, overpopulasi, dan permukiman kumuh. Bagaimana dengan jawabannya? Paham? Nah, selanjutnya selain dilanjut tugas kelompoknya itu tunggu sampai 2 menit. Oke, Bu. Nah, silakan menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya, Bu. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dan kelompok 1. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai bagaimana gejala sosial dapat mempengaruhi masyarakat multikultural. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana gejala sosial dapat mempengaruhi masyarakat multikultural, yaitu dalam berbagai cara, baik secara positif maupun negatif, karena masyarakat multikultural terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, ras, dan bahasa yang berbeda. Mungkin itu saja, saya serahkan ke kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Pak sudah paham jawabannya atau? Oleh Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja faktor utama penyebab terjadinya gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan gejala sosial. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi terhadap gejala sosial karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, keluarga dan lingkungan. Keluarga yang tidak stabil seperti yang sering mengalami konflik, kekerasan atau perceraian dapat mempengaruhi perkembangan dan membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana dengan kelompok 2? Tidak terima. Nah, aku mau satu orang membuat kesimpulan dalam mengenai materi kita gejala sosial dan masyarakat multikultural. Nah, gejala sosial dan masyarakat multikultural ini merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu dan dapat dikendalikan dengan kerjasama masyarakat. Masyarakat multikultural membutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan toleransi dan kerjasama seperti pendidikan multikultural, pertukaran budaya, dan kepemimpinan yang inklusif. Itu saja. Oke, beri apa Selamat dari tadi tentang gejala sosial dan masyarakat multikultural. Sekian dari saya, belajar dengan